saya juga kan waktu dipanggil siapa yang menghina, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya, dan bilang kan nggak usah bilang sama orang tua. Tapi kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kemarin kan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri, ya. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Polemik kewajiban berjilbab bagi siswi sekolah ini mencuat kembali tak lama setelah sebuah video adu argumentasi antara orang tua siswa dengan wakil kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang viral di media sosial. Video berdurasi 15 menit 24 detik di sebuah akun Facebook tersebut memperlihatkan adu argumen soal kewajiban bagi siswi untuk mengenakan jilbab. Diduga aturan wajib jilbab itu juga berlaku bagi siswi non-muslim. Lalu, apa hukumnya pemakaian jilbab bagi siswi di sekolah? Benarkah ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip toleransi antar umat beragama? Melanggar hak asasi manusiakah? Lalu bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya? Pada prinsipnya, mengenakan jilbab adalah tuntunan ajaran agama Islam sebagai implementasi kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslim. Lalu bolehkah pemerintah memaksakan agar setiap perempuan wajib berjilbab? Menurut saya tidak ada wewenang siapapun untuk memaksakan apakah seorang perempuan muslim berjilbab atau tidak. Karena berjilbab tidaknya seorang muslimah bukanlah urusan orang lain ataupun pihak di luar dirinya. Sebagai bagian dari keyakinan beragama, maka sesungguhnya mengenakan jilbab adalah juga menyangkut urusan keyakinan seseorang akan kewajiban tersebut. Juga artinya adalah urusan orang tersebut dengan Tuhannya, karena dia sendirilah yang akan menanggung akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Tak bisa juga berjilbab atau tidaknya seseorang kemudian mempengaruhi hak-haknya atau aktivitasnya dalam memperoleh pendidikan, menuntut ilmu di sekolah. Apalagi sepengetahuan saya, pemahaman akan kewajiban berjilbab juga tidak seragam di kalangan ulama. Ada sebagian yang mewajibkan dan meyakini bahwa rambut wajib ditutup karena adalah aurat yang tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Namun juga ada ulama yang sepertinya tidak menganggap berhijab sebagai sebuah kewajiban bagi kaum muslimah. Maka dengan demikian jelas, berjilbab adalah soal keyakinan
yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Apalagi dalam pelaksanaannya berjilbab tersebut sama halnya dengan kewajiban lainnya seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam agama Islam, yang tentunya sangat bergantung kepada apakah orang tersebut sudah sampai pada tahap keyakinan tersebut, atau biasa disebut apakah seseorang sudah mendapatkan hidayah atau belum. Maka jelas, dalam konteks ini berjilbab atau tidak adalah bagian dari hak asasi seseorang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 48 undang-undang tersebut diantaranya menyebutkan wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 55 menegaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Kemudian pada pasal 71 ditegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, sahabat, bila mencermati video yang viral itu, jelas terdengar bahwa pihak sekolah menyebutkan berjilbab bagi seluruh siswi adalah kewajiban sesuai tata tertib sekolah. Artinya, kewajiban tersebut juga berlaku bagi siswi non-muslim. Bahkan di akhir video terlihat si orang tua diminta menandatangani pernyataan terkait sikapnya yang tetap menolak kewajiban berjilbab diberlakukan bagi anaknya yang bukan muslim. Namun, sahabat, sesungguhnya peraturan, tata tertib, dan berbagai aturan senada di tingkat daerah menurut saya tidak muncul secara tiba-tiba. Aturan tersebut juga dipicu oleh peraturan di tingkat nasional, khususnya peraturan menteri yang tadi kita sebutkan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014. Dalam peraturan menteri itu diatur juga tentang pakaian seragam khas muslimah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.4 peraturan menteri tersebut. Selanjutnya dalam pasal 3 ditegaskan pakaian seragam sekolah terdiri dari seragam nasional, kemudian seragam kepramukaan, atau pakaian seragam khas sekolah. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini diatur dalam poin D ayat 4 pasal 3 tadi. Nah, kemudian dalam lampiran peraturan menteri tersebut juga kemudian diuraikan lebih jauh bahwa pakaian seragam nasional untuk SMA atau sekolah yang setingkat diatur juga tentang pakaian seragam untuk putra, kemudian pakaian seragam untuk peserta didik putri. Kemudian juga ada diatur mengenai
pakaian seragam sekolah khas muslimah. Nah, seragam ini terdiri dari kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan memakai satu saku di sebelah kiri. Kemudian jilbab putih. Selanjutnya rok abu-abu panjang sampai mata kaki dengan lipat hadap pada tengah muka, resleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Nah, sekalipun ditegaskan dalam peraturan menteri ini bahwa setiap sekolah boleh menerapkan pemakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah, namun ditegaskan harus dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Artinya, jelas disebutkan tidak boleh kewajiban berjilbab atau kewajiban berbusana muslimah diterapkan juga bagi siswi yang non-muslim. Namun demikian, secara tegas peraturan ini artinya membolehkan sekolah mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang muslimah. Padahal kalau kita sepakat dengan konteks penggunaan jilbab sebagai salah satu pelaksanaan keyakinan beragama, jelas bertentangan dengan kebebasan menjalankan atau tidak menjalankan tuntunan beragama. Tidak bisa seseorang dihukum untuk tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah hanya karena dia masih enggan memakai jilbab. Karena hal tersebut menurut saya bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tadi kita sebut, yang berbunyi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Nah, sahabat, artinya dalam konteks aturan negara, tidak boleh negara memaksakan seseorang harus menjalankan tuntunan agamanya dan kemudian menghukumnya dengan memberikan pembatasan-pembatasan yang mempengaruhi pelaksanaan hak asasi lebih lanjut dari orang tersebut. Namun bila kita cermati regulasi daerah maupun regulasi tingkat nasional, artinya persoalan tidak hanya ada pada praktek dan kebijakan di tingkat daerah. Menurut saya, pemerintah pun harus segera merevisi Permen nomor 45 tahun 2014 tadi dengan memperhatikan Undang-Undang HAM, khususnya pasal 55 tadi. Nah, sahabat, sekian dulu catatan hukum kali ini. Terima kasih. Salam.